Oke, sekarang bagaimana sih si algoritma genetika ini bisa bekerja gitu ya teman-teman. Maka di sini saya akan ajak teman-teman untuk bisa memahami dulu yang satu masalah yang menggunakan masalah yang simpel saja lah ya, biar bisa cepat dipahami. Dan di sini kita menggunakan binary coded untuk penilaian dari atributnya. Binary code itu artinya dia hanya punya dua pilihan nilai. Nah, untuk proses dari algoritma genetika itu, pertama kita inisialisasi fungsi, di sini inisialisasi populasi awal ya. Ini kita lakukan dia secara random. Nanti ini bergantung dari tadi jumlah X-nya ada berapa. Terus juga nilai dari setiap X-nya, apakah nanti nilainya itu binary atau nilainya real, atau mungkin nilainya kategorikal. Nanti teman-teman bisa tentukan dari proses inisialisasi ini sampai terus setelah kita tentukan atribut, ini atribut, ini kita tentukan fungsi politesnya, fx-nya, terus juga nanti kita tentukan jumlahnya, jumlah n-popnya, n-populasinya ada berapa di awal. Lalu kita bangun dia secara random, kemudian nanti kita seleksi dia menggunakan teknik-teknik seleksi ya, ada 3 teknik nanti akan dijelaskan. Kemudian nanti untuk membangun generasi yang baru akan ada operasi crossover dan operasi mutasi. Nah, kita akan lihat operatornya atau prosesnya. Pertama adalah proses crossover, proses untuk bisa membangun keturunan yang baru dari 2 individu yang dipilih menjadi induknya. Jadi untuk proses crossover ini, dari populasi yang sudah kita bangun, yang sudah kita miliki, kita akan pilih secara berpasangan, nanti individu 1, individu 2, dan selanjutnya masing-masing berpasangan, di 2-2 ya. Nanti ada yang jadi parent 1, ada jadi parent 2, kemudian nanti kita masuk proses crossover di sini. Ada tekniknya, ada 3 teknik, nanti akan dijelaskan, dan nanti dari satu pasang induk ini, dia akan menghasilkan 2 keturunan. Ini adalah aturan crossover. Jadi dari dari satu pasang induk atau 2 individu yang dijadikan induk akan menghasilkan 2 individu baru yang menjadi keturunannya. Nah, prosesnya itu lakukan crossover itu artinya pindah silang ya teman-teman. Pindah silang itu kita akan memindahkan nilai kromosom dari parent 1 ditukar dengan yang ada di parent 2. Nah, proses crossover-nya itu ditentukan pertama ada yang menggunakan teknik single point, berarti ditentukan satu titik yang kita gunakan untuk memulai proses pindah silangnya. Nah, contohnya di sini kita kalau menggunakan single point, kita harus menentukan satu angka random. Nah, ini angka randomnya R ibaratnya. Random ini nanti kita tentukan dengan patokannya sejumlah dari berapa kromosomnya. Kalau di sini ada 5, berarti R ini bisa 1 sampai dengan 5 minus 1. Jadi sejumlah kromosom dikurangi 1. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ibaratnya R ini kita dapatkan adalah 2, maka nanti proses pindah silang akan dimulai setelah kromosom kedua. Artinya, pada saat kita punya 2 pasang individu, nah 2 individu yang jadi sepasang parent ini, P1 dan P2, nah, kita tentukan bahwasanya single point-nya ada di 2, hasil dari random ini, maka untuk kromosom ke-1 sampai kromosom kedua, teman-teman, dari P1 itu akan menjadi milik dari individu atau turunan pertama. Dia adalah proses dari P1. Begitupun dengan yang kedua. Jadi kromosom ke-1 dengan kedua itu milik dari P2. P2 ini akan diturunkan ke turunan yang kedua. Ini adalah kedua. Nah, sedangkan sisanya dari titik crossover ini ke akhir, karena dia sinyal crossover, P1 itu akan disilang dengan P2, artinya P1 sekarang akan jadi milik dari turunan kedua. Ini ya, maksudnya dari P1. Nah, ini P2 tadi ya. Sedangkan sisa dari parent kedua, dari titik crossover ke akhir,
itu dia akan menjadi milik dari turunan yang kedua di sini. Ini adalah hasil dari P2. Sehingga nanti kita akan mendapatkan komposisi yang berbeda. Jadi kalau ini parentnya asalnya 0110 ini, maka turunan yang pertama, offspring pertama atau children pertama dan children yang kedua, itu dia akan menghasilkan yang ini jadi 0, 1, 1, 1, 0. Nah, lalu yang ini kedua dia akan menjadi 1, 1, 1, 0. Nah, bisa teman-teman lihat ya, dari ini dua induknya, ini anaknya, dia menghasilkan individu yang berbeda. Sehingga anggapnya kalau ini solusi awalnya cuma ada dua, maka selanjutnya dua solusi awal ini dia akan menghasilkan dua solusi baru yang mungkin belum kita dapatkan sebelumnya. Nah, itu adalah single crossover. Nah, kemudian kalau double point crossover, di sini kita punya dua titik untuk menentukan proses pindah silang. Ada titik awal dan ada titik akhir. Di sini kita semuanya menggunakan random ya. Nah, yang pasti ukuran randomnya sesuai dengan ukuran dari kromosom individu tersebut. Contoh di sini untuk awalnya 1 dan akhirnya ada 4, berarti sama seperti tadi. Untuk kromosom yang pertama dari P1 ini menjadi milik dari children P1. Kromosom pertama dari P2 ini jadi milik dari si keturunan kedua. Nah, mulai crossovernya, pindah silangnya dari titik awal sampai titik akhir. Berarti dari titik ini ke titik ini, kromosom 2 sampai kromosom 4, itu akan kita tukarkan. Yang asalnya P1 menjadi ke offspring kedua, ini milik P1. Lalu yang ini dari P2 dia menjadi milik si children yang pertama, ini milik P2. Nah, karena double point, maka sisanya setelah titik akhir, itu dia kembali lagi ke konsep semula. Jadi ini P1, ini P2. Maka di sini nanti hasilnya akan menjadi berbeda ya teman-teman. Ini offspring 1, ini offspring 2-nya dia akan menjadi ini jadi 0, 1, 1, 1, 1 gitu ya. Kalau yang ini dia menjadi 1, 1, 1, 0, 0. Nah, jadi dia menghasilkan individu yang berbeda ya. Kalau ini tadi menggunakan single point, kalau ini menggunakan double point crossover. Selain dari itu juga kita bisa menggunakan uniform crossover. Kalau ini dia menggunakan angka ya, angka yang sifatnya random nanti, dan setiap angka ini nanti kita akan kalikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam kromosom si parentnya. Kalau tadi kan sifatnya titik pemindahan, kalau ini kita kalikan. Contohnya kalau kita mendapatkan nilai random ini 1, nah, maka contohnya kita akan ambil dia dari P1 untuk di offspring 1. Kalau dia dikalikan dengan 0, maka kita akan mengambil nilai dari P2. Sehingga nanti kita bisa dapatkan di sini, ini kan 0. Kalau 0 dikali 1, maka dia akan masuk ke sini. Nah, ini karena 1 dikali 0, maka dia harus mengambil apa yang ada di P2. Maka di sini adalah hasil dari P2. Nah, terus ini 1 dikali 1, karena nilainya 1, maka dia tetap muncul di sini. Kemudian yang ini, karena 0 ini dikali 0, maka diambil dari P2. Nah, ini diambil dari P2. Selanjutnya, karena 1 ini dikali 0, maka diambil dari P2. P2-nya di sini 0, maka ini pun 0. Jadi akan lebih random lagi. Terus kalau yang untuk P2-nya, untuk menghasilkan offspring kedua, ini kan dia 1 dikali 1 muncul dari diri sendiri, terus karena 1 dikali 0, maka diambil yang dari P1 ini. Ini 1 kali 1 dia muncul sendiri, ini 1 kali 0, karena dia dikali 0, maka diambil dari P1, ini 0-nya dari P1. Nah, yang terakhir 0 dikali 0, karena kalinya 0, maka diambil dari P1, maka ini diambil dari P1. Maka didapatkanlah dua offspring atau dua turunan yang baru yang berbeda dari parentnya. Nah, itu ada 3 jenis ya teman-teman. Ada yang tadi menggunakan point, ada yang single dan ada yang double. Ada juga yang menggunakan angka tertentu yang kita tentukan secara random. Nah, ini yang disebut dengan uniform crossover. Tujuan dari
crossover itu, teman-teman, adalah dari satu individu parent ya, ini nanti P1 dan P2 itu nanti dia akan menghasilkan dari crossover ini ya, crossover akan menghasilkan dua individu yang baru, satu individu children, satu individu children. Jadi nanti yang ada dalam populasi ini dia akan melakukan crossover untuk mendapatkan turunan yang baru. Jadi kalau solusi sebelumnya mungkin belum mencapai jenis solusi yang ini, maka dengan adanya crossover dia bisa menghasilkan solusi baru yang kita ambil dari solusi-solusi tersebut. Nah, makanya disebut algoritma genetika. Karena di sini dia kemampuan untuk bisa mengenerate solusi yang baru dari solusi sebelumnya. Selanjutnya kita butuh operasi mutasi. Kenapa? Karena mungkin saja gitu ya, dari proses pembangkitan populasi yang random itu ada solusi-solusi yang belum dimunculkan, atau mungkin juga dari proses crossover ternyata kita menghasilkan individu yang sama. Nah, sehingga di sini butuh yang namanya mutasi. Kita akan melakukan perubahan kromosom pada beberapa individu dengan di sini menggunakan konstanta probabilitas mutasi atau disebutnya N+. Yang kita lakukan prosesnya pada kromosom yang acak. Jadi, angkanya tidak bisa kita tentukan. Dia biar acak, kenapa? Biar dia bisa memunculkan gen yang belum muncul. Nah, agar memunculkan kromosom yang belum muncul, yang agar memunculkan solusi yang belum muncul. Nah, ngapa ini? Kita punya satu individu. Nah, dengan proses mutasi ini dia akan menghasilkan individu baru. Contoh, kita punya X itu adalah nilainya 0,1111. Lalu kita tentukan di sini probabilitas mutasinya adalah 0,4. Kemudian dari 0,4 ini kita buat angka random. Nah, ini buat angka random sehingga kita munculkan 1 dan 0 karena randomnya ini biner ya, randomnya 1 dan 0 dengan sejumlah kromosomnya kan ada 5, maka di sini muncullah 1 dan 0 yang kita buat secara random jumlahnya 5. Yang ini nih angka randomnya dari 0 sampai 1 ini, angka randomnya ini, angka randomnya ini. Kemudian kita bandingkan dia dengan 0,4. Kalau kurang dari 0,4 itu nilainya 1, kalau tidak kurang dari sama dengan 4 nilainya adalah 0. Makanya nanti kita akan memunculkan satu angka baru yang akan nanti kita lakukan proses pertambahan pada setiap angka yang ada di kromosom. Contoh kan ini 0,3 kurang dari 4, 1. 0,5 ini kan lebih dari 0,4 bukan 0. Ini juga sama, lebih dari 0,4 dia 0. Ini karena kurang masing-masing dari 0,4 maka nilainya 1. Nah, kemudian di sini kalau kita dapat nilai 1, jadi kita tambahkan 0 tambah 1 kita dapatnya 1. 1 tambah 0 kita dapat 1. 1 tambah 0 kita dapat 1. 1 tambah 1 karena ini biner maka dia kasihnya 0. 1 tambah 1 juga jadi 0. Nah, karena kan ini operasi pertambahan pada biner ya, sehingga ini adalah hasil dari mutasi. Jadi yang dirubah yang mana saja? Yang ini yang dimutasi. Terus yang ini dimutasi dengan yang ini dimutasi. Nah, ini probabilitasnya tergantung dari mu dan dari angka-angka yang dikeluarkan secara random. Kenapa harus random ya? Biar bisa memunculkan solusi ataupun komposisi gen yang belum muncul sebelumnya. Sehingga dari ini individu awal, dia menjadi individu yang baru. Itu proses mutasi. Jadi dari proses regenerasi ini dengan crossover dan mutasi itu diharapkan dari populasi solusi yang sudah ada sebelumnya bisa menghasilkan solusi yang baru yang mungkin belum muncul di bagian populasi. Nah, kemudian permasalahan sekarang kan tadi kita harus memilih individu untuk dijadikan orang tua atau induk atau parent. Bagaimana cara memilihnya gitu kan ya? Bagaimana cara memilih individu untuk dijadikan parent ini untuk bisa menghasilkan generasi baru. Nah, maka di sini ada 3 caranya. Pertama menggunakan sistem random. Jadi kita bisa pilih dia secara acak, bisa kita tentukan contohnya kayak tadi 1 dengan 2, 3 dengan 4. Atau kalau misalnya n-nya jumlahnya di sini adalah dari 0 sampai dengan 9 ibaratnya. 0 dengan 1, 2 dengan 3 gitu kan. Terus selanjutnya sampai 8 dengan 9. Ataupun mungkin juga bisa buat pasangannya secara random itu
0 dengan 9, 2 dengan 8, terus seperti itu, atau mungkin 0 dengan 5 gitu kan, 1 dengan 6 dan seterusnya. Nah, itu kita buat dia secara random, di mana kita membuat probabilitas pemilihan dari setiap individu itu nilainya adalah sama. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan sistem turnamen, di sini nanti akan ada satu nilai acuan tertentu yang nanti bisa kita gunakan untuk memilih individu mana yang akan kita jadikan sebagai peserta. Ataupun mau yang ketiga, ini yang populer, itu menggunakan roulette wheel. Jadi kita bikin dia dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk menentukan lebar dari masing-masing kuadran ini, itu kita hitung nilai fungsi fitness dari tiap individu, kita hitung totalnya, lalu kita hitung probabilitas. Jadi kalau ini adalah fx, ini adalah sum dari fx gitu ya, maka di sini kita hitung setiap individu ini berapa rata-rata. Jadi fx ini dibagi oleh sum dari fx. Jadi kalau fx1 nilainya berapa per fx keseluruhan, sumnya berapa, nanti kita bisa dapatkan probabilitas di sini yang menentukan luas atau lebarnya si area kuadran ini. Kemudian nanti kita akan bangkitkan, nanti kita tentukan ya area ini dia itu range-nya berapa sampai berapa menggunakan distribusi normal. Terus nanti kita bangkitkan lagi angka random. Angka random ini nanti dia akan kita tentukan berada di kuadran yang mana. Nah, kalau contohnya di sini kuadran ini contohnya dari 1 sampai 50 ibaratnya. Terus ini ada contohnya 51 sampai contohnya adalah 51 sampai 60, contohnya ini 61 sampai 70, terus ini ibaratnya dari 71 sampai 80, ini contohnya dari 80 sampai 100. Jadi kita pilih angka randomnya. Kalau angka random yang muncul di sini contohnya adalah 55, maka 55 ada di mana? Oh, 55 itu contohnya ada di sini. Oh, berarti nanti di sini yang dipilih adalah populi 1, 2, oh ini individu kedua. Individu kedua yang dipilih. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita punya 5 pilihan individu, kita buat persentase dari fungsi fitness-nya, kemudian kita buat range-nya ya, supaya distribusi normal. Nanti kita bangkitkan angkanya, ini contoh angka yang muncul. Maka nanti kita tentukan kalau 30 berada di kuadran yang mana gitu kan ya. Dan 30 dia berada di posisi yang ini, maka P2. Nah, terus nanti di sini kita selanjutnya punya individu ketiga, ini individu keempat, individu kelima. Nanti tinggal kita pilih. Contohnya, oh di sini yang muncul 2 kali itu 2 dan 3. Oh, maka mungkin untuk pair pertama, pasangan pertama kita ambil 2 dan 3. Kemudian kita ulangi lagi untuk mendapatkan pasangan selanjutnya. Sehingga tinggal kita perhitungkan 1, 3, dan 5. Nanti kita buat fitnessnya, sehingga ukuran fitnessnya menjadi lebih besar lagi. Kita buat terus. Jadi kita lihat contoh pasangan selanjutnya adalah 1 dengan 3. Oh berarti nanti 5 dia akan menghasilkan 1 keturunan dari dia sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita punya parent dan punya children, ini hasil dari crossover dan hasil dari mutasi, nanti kita akan selanjutnya proses merging atau kita akan gabungkan dia, semuanya kita gabungkan. Ini dari awal itu generasi yang pertamanya ya, ini induknya, ini adalah anaknya, generasi yang barunya, kita gabungkan dia menjadi generasi yang baru. Nah, di sini nanti kita akan hitung fx-nya. Nah, fungsi fitness-nya akan kita hitung. Lalu kita akan sorting. Kalau kita akan mencari fungsi yang minimum, jadi kalau fungsinya yang diambil ini adalah fungsi minimum fx, maka kita urutkan dia secara ascending. Tapi kalau kita mencari yang maksimum, maka di sini nanti kita urutkan dia secara descending. Nah, sehingga nanti kita dapat urutan dari yang kita inginkan sampai yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, nah di sini kita kalau di awal, di sini NPOP-nya itu ya, awalnya di sini masuknya adalah contohnya 10, maka dari 10 populasi awal dia akan menghasilkan 10 populasi baru. Jadi kalau di sini dia jadi 20 populasi, disorting dari yang paling bagus sampai ke paling jelek, maka di sini pun akan dipilih hanya 10. Dan yang sisanya itu nanti akan kita delete. Anggaplah ini sebagai individu yang tidak bisa bertahan pada seleksi awal. Karena dia tidak bisa mengikuti tadi, kalau fx-nya pengennya yang tinggi value-nya, ternyata dia tidak bisa mengikuti, maka ini di delete. Dan kita dapatkan generasi baru yang
dia lebih kuat. Nah, mungkin saja proses ini belum bisa menghasilkan pilihan yang paling optimum, sehingga nanti akan kita ulangi lagi prosesnya ke sini sampai kita dapat proses iterasi ini ketemu dengan kondisi berhenti, itu baik dari jumlah iterasi ataupun dari fx yang kita inginkan sudah ketemu. Selanjutnya nanti tinggal kita ambil solusi yang paling bagus, itu adalah solusi dari populasi yang merupakan individu ke-0 atau individu ke-1 yang paling atas. Ini adalah solusi yang paling bagus yang kita butuhkan. Dia berada di paling atas, di indeks ke-0 ataupun di indeks ke-1, tergantung dari kita membuat indeksinya seperti apa. Nah, itu proses dari algoritma genetika. Teman-teman, yang pasti dia diawali dengan pembangkitan populasi secara acak. Nah, dengan menggunakan operasi-operasi dari teori genetika, ada crossover, ada mutasi, dan ada pemilihan parent tadi, maka kita bisa mendapatkan generasi baru yang dimana dia bisa menghasilkan individu yang terbaik sebagai solusi yang kita inginkan. Nah, itu bisa.